semua orang bisa mengidentifikasi support resisten. Oke guys, ini support, yes. Tetapi kalian harus tahu di mana signifikan support resisten. Di mana signifikan support resistennya? Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Bagaimana trading kalian minggu ini? Mudah-mudahan profit ya, dan tetap konsisten dengan trading plan masing-masing. Ya, saat ini di hadapan kalian ada H1 ya, H1 dari XAUUSD pergerakan gold minggu lalu, dan ini adalah garis-garis yang sudah kita buat, dan saat ini ya sudah berada di selling area yang sudah kita tentukan teman-teman. Artinya benar-benar gold mengejar supply area yang sudah kita buat, diikuti dengan yang sudah saya sampaikan beberapa news yang sangat volatile, apalagi kemarin malam ya, itu ada si Mr. Powell dan rekan-rekannya sedang melakukan konferensi terkait dolar ya, untuk legal no tendernya, percetakannya kembali dan lain sebagainya, tentang moneter ya yang ada di dunia sana. Kemudian masuk di alam sebalik mata dia panggil. Yang kita lakukan sebagai trader, terutama price action, adalah we don't care, bukan we don't care ya, artinya kita tetap memperhatikan news-news tersebut, di mana news-news tersebut akan mengambil liquidity dari supply dan di mana area yang akan ada, dan apa yang bisa kita prediksi dan apa yang bisa kita lihat hanya yang terwujud dari price action tersebut. Candle yang terbentuk itulah sejatinya yang terjadi di market teman-teman. Semua hanya bersifat asumsi atau prediksi, namun dengan memprediksi kita akan memiliki outlook atau pandangan bagaimana pergerakan gold ke depannya melalui histori yang sudah dibuat dalam minggu lalu. Nah, saat ini adalah garis-garis forecast yang kita gambarkan kemarin, dan benar-benar dia berada di area-area yang sudah kita buat ya teman-teman ya. Sebentar. Oke, nah perhatikan yang saya book ini. Nah, jadi benar-benar dia down, kemudian dia ke atas mengambil supply area yang ada di sini, kemudian dia lanjutkan dengan candle bullish yang luar biasa besar ya. Ini kalau saya tidak salah pada saat itu juga terdapat news ya, kalian bisa cocokkan dengan forex victory. Ini bergerak 150 pips lebih ya, luar biasa. Jika kalian tidak memiliki manajemen keuangan atau trading plan yang tepat, maka margin call akan datang. Jadi jangan overload teman-teman ya. Ya, ini benar, dan kemarin saya ada posisi di sini. Saya ada posisi di sini dan saya lakukan scalping di sini, dan alhamdulillah saya sudah menyimpan ada 30 pips di sini ya. Untuk scalper teman-teman, terutama dalam keadaan trading seperti ini, 10 pips, 15 pips, 20 pips itu sudah lumayan ya, sudah luar biasa scalping untuk trading ya. Tapi bagi anda yang belum terbiasa jangan dilakukan ya. Untuk yang swing saya belum juga memiliki ada posisi, karena saya lihat gold masih berada di konsolidasi yang sangat besar. Oke, ini akan kita clearkan terlebih dahulu, artinya dia sudah sesuai dengan prediksi kita dan mengikuti supply dan demand area yang sudah kita gambarkan. Oke, ini kita hapus terlebih dahulu seperti ini. Oke, kita akan menganalisa untuk 1 minggu ke depan dari apa yang sudah terjadi ya. Seperti biasa, dari monthly kita lihat saat ini monthly berada di middle area of range-nya ya. Dia berada di tengah-tengah teman-teman. Artinya
segala sesuatu dalam monthly ini masih belum bisa terlihat apakah yang akan terjadi, apakah tren yang akan terbentuk ataupun masih berada dalam konsolidasi ranging area. Kita bisa tandakan seperti ini. Ini merupakan resisten terdekat dari monthly yang masih ada, yang masih fresh teman-teman, diikuti dari sebelumnya. Oke, seperti ini. Kemudian kita ke weekly ya. Di weekly kita perhatikan saat ini dia sudah berada di area supply, tapi ingat masih ada lagi supply area di atasnya, yang mana ini merupakan level penting. Kita tandakan ini level penting teman-teman untuk position trading ya, long term trader. Ini posisi yang sangat penting karena dia bisa mengambil liquidity yang ada di supply area, kemudian baru dia bisa terus ke atas ataupun terus ke bawah. We just follow the trend, we just follow the big people, the big smart money ya. Kita tidak bisa melakukan apa-apa sebagai retail trader, kita hanya memperhatikan wait and see, price action, support resistance, supply and demand, rally base rally dan lain sebagainya ya. Untuk di daily, di akhir pekan kemarin ditutup dengan satu buah candle bullish yang sangat luar biasa. Tepat di malam hari waktu itu saya perhatikan di news yang membuat indeks dolar juga turun, dari DXY nya kita sudah turun, artinya gold pun naik ya. Nah, saat ini apa yang harus kita perhatikan? Pertama ialah area ini masih tetap dengan fresh areanya. Kita akan beri tanda. Oke. Secara garis besar seperti ini. Untuk NFP minggu depan, sebelum NFP terjadi, biasanya gold akan mencari supply dan demand area terdekat untuk mengambil liquidity. Saya tertarik dengan adanya level positif di sini, teman-teman. Ini level yang menarik untuk saya. Perhatikan, melihat ke posisi di belakang ini, dia sudah touch berapa kali? 1, 2, 3, 4. Ada support, ada resisten, ada support, ada resisten. Kemudian di sini ada engulfing. Kemudian di sini juga diikuti engulfing, retest kedua kalinya. Tapi biasanya teman-teman ya, biasanya apabila gold nanti meneruskan pergerakannya ke atas ataupun dia retest kembali ke bawah, di sini kan ada rally, base rally, base rally. Nah, dia bisa jadi menuju ke resisten atau supply yang ada di atas ini. Nah, kemudian apabila dia engulf, dia menembus area ke atas seperti ini ya. Dan banyak retail yang sudah menunggu di sini, teman-teman, pending area untuk sell order mereka. Nah, biasanya pada saat mereka menentukan sell order mereka di sini, di mana sell atau stop loss mereka? Biasanya di sini, teman-teman. Artinya, apabila nanti pergerakan diikuti dengan bullish berkepanjangan atau dia retest kemudian bullish retest, karena secara garis besar masih konsolidasi ya. Nah, maka fake out bisa terjadi. Ini prediksi kami. Fake out bisa terjadi, but nobody knows. Tidak ada yang tahu pasti pergerakan market. Yang jelas kita bisa memanfaatkannya. Kenapa? Jangan pernah mendukung satu arah dalam trading, teman-teman. Artinya, oh saya yakin sekali dia akan bullish, maka saya cari buy. Pada saat kalian buy, dia turun, kalian buy, dia turun, kalian buy, dia turun, stop loss berkepanjangan sampai di penghujung akhir kalian akhirnya melakukan martingale dan MC. Selalu begitu, retail trader melakukan hal seperti itu, termasuk juga saya secara pribadi juga seperti itu dulu ya. Namun dari banyak pengalaman yang sudah kita lakukan, disiplin, kemudian memperhatikan money management, kemudian melihat dari segala aspek, jangan pernah benci dengan salah satu
analisa apapun, baik itu teknikal, fundamental, price action, naked chart, dan lain sebagainya, semua harus diakumulasi, semua harus dijadikan pandangan, teman-teman. Jangan pernah fanatik akan satu strategi saja, harus moderat, teman-teman ya. Tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih buruk, yang jelas you make money or not. Karena segala sesuatu atau semua orang yang masuk di dunia market ini tujuannya hanya satu, making money. Oke, kita kembali lagi. Nah, nanti apabila dia membreak area, ini kan ada support resisten maksud saya, 1, 2, 3, ada triple bottom, kemudian harga bergerak menuju ke bawah, ini juga pada saat NFP, kemudian kembali lagi masuk ke ranging area ini, dan saat ini dia konsolidasi, teman-teman. Tapi konsolidasi di akhir bulan ini dia akan mencari likuiditas untuk nanti pada saat NFP terjadi ya. Nah, kita bisa melakukan memperhatikan area ini yang pertama. Yang kedua, pada saat nanti dia melakukan break, kemudian pada saat Anda order buy, kemudian smart money atau price action sell short atau base candle akan kembali lagi, kemudian ada stop loss ya. Oke, kalau dia langsung terus ke atas. Nah, artinya apabila harga sudah masuk ke area ini, dia bisa melakukan false breakout, dia bisa kembali ke ranging ke sini lagi, atau dia akan berkutat di area ini, dia akan bergerak di area ini. Nah, seperti ini. Nah, finally, untuk mengetahui lebih detail lagi, kita turunkan ke H4 ya. Perhatikan, teman-teman ya. Candle bullish ini mengengulf range area ini, artinya area ini sudah selesai. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kok bisa candle bullish ini bergerak sangat lancar sekali tanpa hambatan. Perhatikan, teman-teman. Nah, kita zoom lagi ke H1. Candle ini, perhatikan, lihat. Nah, ini kan area ranging. Tuh. Di sini ada supply area, kemudian diambil. Kemudian di sini supply terbentuk lagi, kemudian kemudian sudah diambil. Kemudian ada area supply lagi di sini, kemudian sudah diambil. Kemudian ini ada supply lagi, kemudian sudah diambil. Dan ini adalah demand areanya. Perhatikan. Tuh. Ini demand areanya. Di sini ada rally, base rally. Tuh. Demand areanya diambil, sudah diambil. Artinya konsolidasi area di tengah ini clear. Ya, atau saya sebentar, saya crop dulu. Lihat ya, ini supply area, kemudian harga bergerak di engulf, kemudian di sini ada rally, base rally, ya, terjun ke bawah. Sampai di sini ada area ini, kemudian dia kembali lagi rally, base rally. Artinya di sini ada area penting. Oleh sebab itu, maka dia terbentuk di sini, maka dia kembali lagi. Kemudian setelah mengambil supply ini, dia turun lagi, masuk lagi ke demand area. Oh, ini belum habis. Retail trader, wah, oke, saatnya buy. Saya akan buy, gitu. Saya akan buy di sini. Saya akan buy di sini, kemudian stop loss di sini, kemudian TP di sini. Nah, apa yang terjadi? Lihat, teman-teman. Yang terjadi adalah
pada saat kalian open posisi ini, wah, harga rally base rally, saya yakin FOMO terjadi. FOMO terjadi. Nah, harga rally set, kemudian sampai di sini, wah, sebentar lagi TP, kemudian reject. Reject teman-teman, TP di sini. TP di sini hanya tinggal kenangan. Kemudian akhirnya stop hunter terjadi. Seret. Akhirnya stop loss. Itulah teman-teman, maka price action itu memperhatikan dari segala pergerakan candle. Ya, saya tidak peduli apakah itu hanya berbentuk garis pucuk saja, ya kan? Apapun Anda menyebutnya, ada yang bilang shadow, ada yang tile dan lain sebagainya. Ini semua mengindikasikan satu hal penting, teman-teman. Ya, ada indikasi satu hal penting. Nah, setelah dia melakukan akumulasi, nah, di sini area ini merupakan akhir, tapi lihat masih ada PR, ada demand area di sini yang belum tersentuh. Ya, pada saat candle bullish datang dan membreak supply area yang ada, ini kan yang terakhir, diambil, kemudian di sini ada rally, base rally. Nah, ini kita tutup dulu. Nih ya, nih, perhatikan teman-teman. Ini supply terakhir. Ya. Kemudian harga datang. Nih, candle ini candle indikasi. Setelah dia mengakumulasi, dia melakukan sebuah indikasi pergerakan bull. Tuh, yang besar. Dia retest, mendapatkan supply area yang terakhir di sini. Ini ada R1, R2, resisten 1, resisten 2, kemudian ada supply area, fade out, set, turun. Ya kan? Dia tidak langsung tembus, tapi dia melakukan skenario seperti ini. Panic selling terjadi. Oh, saatnya sell. Sell, stop loss. That is. Nah, kemarin posisi saya di video minggu lalu, saya melakukan sell di sini. Tepat di pucuk ya, di sini atau di mana ya? Di sini atau di sini, saya juga lupa. Bisa saksikan video yang sebelumnya. Nah, barulah setelah ini selesai, ada compression kecil di sini, flag, boom, rally, base, rally, base, rally, oke? Nah, kemudian tertahan di area yang sudah kita buat karena di situ ada signifikan support resisten. Nah, lihat ke kiri, ada tuh support. Lihat di time frame besar, support resisten. Ini disebut dengan signifikan support dan resisten. Nanti saya coba akan jelaskan di akhir video, jangan dulu tutup ya. Nanti di akhir saya akan jelaskan apa itu base area, rally, base rally, support, resisten, dan yang terpenting dari support resisten tersebut adalah signifikan support resisten, di mana support dan resisten itu memiliki kekuatan yang baik ya untuk pergerakan harga. Apalagi digabungkan dengan rally, base rally dan lain sebagainya, masih banyak teman-teman advance ya, kumpulan dari pengetahuan price action yang terjadi. Dia tidak simple ya, this is not, bukan seperti game ya, simple making money, no. Butuh pembelajaran, butuh keseriusan, butuh investasi waktu, investasi otak, tenaga, pikiran, dan lain sebagainya. Jangan FOMO. Banyak teman-teman kita FOMO, masuk ke dalam dunia trading pengen kaya cepat. Tidak teman-teman, tidak seperti itu. Oke, back to kasus. Nah, akhirnya rally base rally terjadi. Ya. Nah, kemudian dia berkumpul di sini, mengumpulkan liquidity.
Oke, sudah break, waktunya kita buy. Belum. Supply area di sini. Di sini juga ada. Maka dia kembali dan baru the real move-nya di sini. Ya. So, sekarang apa yang akan kita lakukan? Kita clean-kan ini semua. Untuk 1 minggu ke depan kita akan perhatikan saat ini gold berada di middle area significant support resistance. Ya, di sini oke. Retest, kemudian retest, kemudian seperti ini. Nah, ini belum selesai. Dia akan naik sedikit, kemudian retest lagi untuk mengambil liquidity. Be aware this ada zona. Di sini ada zona. Ya, saya sudah tandakan di 1765. Oke, di sini ada zona. Nah, targetnya area ini, satu area ini. Kemudian finalnya ada di sini. Kemudian apabila ini terjadi break, berarti dia akan mengambil supply liquidity akumulasi yang ada di harga 1885 sampai dengan 1900-an. Setelah itu masuk di awal minggu bulan depan, maka barulah dia akan bereaksi di harga ini. Oke, that's it. Sementara untuk gold, dan untuk mempermudah analisa, jadi bagaimana Bang? Kita sell atau buy? Kita sell atau buy minggu ini? Wait and see. Wait and see. Kita tidak bisa mengetahui apa yang akan terjadi, teman-teman. Kita hanya bisa melihat historical data. Buat teman-teman yang ingin melakukan buy position, perhatikan area ini. Apabila ini terjadi break, kemudian dia retest false break, kembali ke area ini, baru kalian bisa mengambil opportunity buy. Ya, kalian bisa mengambil opportunity buy apabila ini supply ini sudah diambil, kemudian di sini ada area penting juga, ya. Or apabila dia melakukan short selling, teman-teman, di sini hati-hati, ada posisi demand area. Oke, seperti itu. Sementara saya akan berikan tanda di H1. Di sini kita punya area. Ya, di sini juga ada rally base rally yang bersamaan dengan signifikan support. Ini nanti akan menjadi area yang kuat, teman-teman. Ya, oke. Begitu forecastingnya. Dia masih bisa melanjutkan buy atau bullish area, tapi the real movement of gold akan terjadi di bulan depan. That's it. Thank you so much, teman-teman, sudah menyaksikan video ini. Oke. Saya akan berikan penjelasan, ya. Saya tadi bicara rally base rally, supply and demand. Ini kan low, higher high, lower low, higher high, higher low, higher high, higher low. Nah, kita bisa tahu di sini support, resistance, support,
resisten, support, resisten. Ini normal teman-teman ya, ini normal, semua bisa tahu mengidentifikasi support dan resisten seperti itu. Tapi apabila harga, sekarang saya berikan bergerak seperti ini, bagaimana teman-teman bisa mengidentifikasinya? Oke, bisa menggunakan MA, moving average, yes, but that is lagging indicator. Di dalam indikator itu ada lagging indikator, ada leading indikator, stochastic, moving average, pergerakan rata-rata dari historical minggu lalu, itu berbentuk lagging. Dan apabila market tidak dalam keadaan tren yang baik, maka trader akan sulit mengetahui posisinya. Nah, sekarang kasusnya seperti ini. Apabila kasusnya market seperti ini, yang terjadi adalah bagaimana kita identifikasi. Semua orang bisa mengidentifikasi support resisten. Oke guys, ini support, ini support, ini support, yes. Tetapi kalian harus tahu di mana signifikan support resisten. Di mana signifikan support resistennya? Itu yang harus kita cari. Nah, bagaimana menentukan signifikan support dan resisten? Ya, ini oke. Ya, bagaimana menentukan signifikan support dan resisten? Perhatikan, signifikan support dan resisten adalah di mana resisten dan support bertemu. Resisten datang, mental, resisten datang, kembali, seperti ini. Lihat, di dalam area market structure pasti terdapat signifikan support dan resisten. Kalau tidak ketemu di monthly, turun ke weekly, weekly tidak ketemu, turun ke daily, tidak ketemu di daily, turun ke H4, H4 tidak ketemu, turun ke H1, terus. Untuk apa di MT4 ada sampai M1? Gunakan untuk menzoom area tersebut agar kita mendapatkan detail dari pergerakan market, teman-teman. Nah, kita sudah dapat sekarang. Oh iya, ini signifikan support dan resisten. Resisten datang, mental, support datang, kembali. Nah, ini adalah signifikan support dan resisten. Kemudian cari. Di sini ada engulfing. Oke, berarti di sini ada supply. Area penting. Berarti di sini demand. Area penting. Di sini demand. Area penting. Nah, pada saat kita sudah menentukan supply, ya, di sini ada supply, demand, area. Kemudian, nah ini compression. Pergerakan ini compression, kecil compression. Nanti kita akan bahas di next video ya. Nah, kemudian setelah kembali ke demand area, dia mengakumulasi seluruh supply yang ada di sini. Ini kan sudah selesai. Harga bergerak naik. Pada saat harga bergerak naik, ya, mengambil demand area di sini, disinilah baru harga akan melakukan penurunan. Nah, setelah kita mendapatkan signifikan support, di sini biasanya ada flag limit, ya, atau fail to return, juga di situ ada MPL di situ. Nah, kemudian harga kembali turun, ya, kemudian membuat drop base. Oke, base-nya lama sumpamanya, nggak masalah teman-teman. Kemudian drop, ya, ini yang disebut dengan golden area, the brilliant area. Kenapa demikian? Karena di sebelumnya terdapat signifikan support resisten, kemudian diikuti di sini ada rally base drop, kemudian konsolidasi mengakumulasi harga, kemudian di sini ada ya,
Seumpamanya harga bergerak dari bawah seperti ini, harga bergerak dari bawah seperti ini. Nah, kemudian harga terjun menuju ke demand area, pasti akan bereaksi. Di sini pun ada reaksi. Nah, dia kembali lagi ke atas. Pada saat kembali ke atas, inilah opportunity. Berarti saya langsung sell bang? Belum. Lihat reaksi price action yang terjadi di sini apabila dia break. Nah, berarti fake out terjadi. Dia akan mengambil demand area di sini. Pada saat kita sudah mengkonfirmasi adanya engulf bearish di sini, pada saat dia retest untuk kedua kalinya kembali ke area ini yang sudah kita tandai support dan resisten, signifikan support dan resisten, kemudian ada rally base rally akumulasi di sini, barulah harga akan menunjukkan taringnya, teman-teman. Barulah harga akan terjun. Disinilah posisi kita akan ambil sell yang sebenarnya. Sampai mana bang TP-nya? Tergantung dengan balance Anda, tergantung dengan style tradingnya. Scalper ambil untung beberapa poin, ambil untuk scalping. Untuk swing, tunggu di area supply and demand berikutnya yang memiliki fresh area berikutnya. Jangan mengambil di antara ranging area akumulasi, karena di situ banyak sekali pergerakan manipulasi market yang semua kita tidak ketahui. Manipulasi bisa terjadi di mana saja, bisa di London session, Asia session, atau di New York session, atau pada saat kita tertidur bangun-bangun harga sudah menyentuh stop loss, dan itu tidak menyenangkan sekali, ya. Nah, setelah dia mencapai di bawah ini, oke, waktunya buy bang. Belum, teman-teman. Perhatikan price action yang ada di sini. Setelah price actionnya terbentuk, oke, price actionnya terbentuk, oke, dia tinggal menembus ini. Bang, tembus bang, berarti kita sell. Tunggu, perhatikan sejarah. Oke, ternyata di sini ada demand area, ya. Nah, di sini ada demand area. Pada saat harga menyentuh ini, kemudian membentuk, orang-orang bilang head and shoulder, double bottom, dan lain sebagainya, ya. Yang jelas, apapun namanya, yang penting pada saat dia melakukan tanda-tanda kembalikan arah, dia break resisten kecil ini, kemudian retest, kemudian mengambil demand area di bawah, sedikit akumulasi, break, retest, dan baru impulse, pergerakan impulsif akumulasi terjadi, ya. Jadi begitu teman-teman, sedikit penjelasan saya. Itu sedikit penjelasan saya tentang rally, base rally, kemudian signifikan support resisten, ya. Jadi kesimpulannya ini saya kasih polanya, ya. Ini disebut dengan rally besar banget nih. Rally base rally, ya. Kemudian saya
rally, membentuk base, konsolidasi, sideways atau apapun, drop. Ini rally, base, drop ya. Kemudian kebalikannya, rally, rally, base, rally. Kemudian yang terakhir, semua itu apabila didapatkan di signifikan support resisten, itu adalah golden area atau brilliant area untuk kita melakukan decision trading, teman-teman. Mau itu pergerakan bearish, mau itu pergerakan bullish, smart trader tetap akan bisa mengambil peluang dengan analisa yang baik, tanpa dirasuki dengan rasa greedy ya. Trading dengan cermat, tepat. Stop loss bukan menjadi halangan. Stop loss berarti analisa Anda tepat stop lossnya, dan Anda masih bisa recovery. Tapi kalau Anda tidak memiliki trading plan, tidak memiliki stop loss, tidak tahu TP yang jelas, scalping tapi seperti swing seperti scalper seperti position trader, tidak bisa. Temukan identitas diri Anda dan lakukan trading sesuai dengan kapasitas yang Anda miliki. Jangan mengikuti cara orang lain. Jadi seperti ini, teman-teman. Apabila kita contohnya mengendarai kendaraan, seseorang yang bisa mengendarai mobil ya, berbeda antara pembalap Formula One dengan pengendara mobil biasa. Pengendara sama-sama mengendarai mobil gitu loh. Marketnya sama, bentuknya sama, candlenya sama, tergantung liquidity yang digunakan oleh broker, teman-teman ya. Kalau saya menggunakan broker yang ada, saya berikan linknya di deskripsi, dengan spread yang rendah, jadi memudahkan saya untuk melakukan bermanuver di dalam market. Nah, sama-sama mobil, satunya F1, satunya mobil biasa, tetapi teman-teman tidak bisa kita samakan. Kenapa? Karena Formula One berada di kecepatan tinggi, kemudian terlatih. Mana banyak pengendara mobil biasa dengan Formula One ataupun MotoGP, mana banyak mereka yang terjatuh pada saat racing. Tentunya pembalap lebih banyak terjatuh daripada kita, melakukan patah tulang dan lain sebagainya. Itu mungkin bisa dialihkan sebagai stop loss. Tetapi apa mereka menyerah? Tidak. Apabila dia terjatuh dengan menggunakan safety yang sudah terregulasi, maka dia akan aman. Begitu, teman-teman. Jadi mungkin nanti di next video saya akan mencoba membahas tentang psikologi struktur market, tentang supply and demand itu, bagaimana agar candle-candle yang ada ini tidak membuat kita menjadi halusinasi ya, atau apa ya, terbawa dengan euforianya. Pertama, balance-nya berbentuk digit, $1.000, $100. Apabila itu berbentuk uang fisik, itu uang, teman-teman, banyak. Pertama, kita telah termanipulasi dengan digit. Yang kedua, kita termanipulasi dengan candle. Terkadang apabila tidak memiliki konsentrasi atau memiliki pengalaman yang baik, kita bisa melihat candle nih, contohnya saya kecilkan ke 1 menit. Wah, ini sudah bullish gede. Wah, berarti udah breakout, udah engulfing. Ini di M1, teman-teman. Kalau kita ke H4, ke daily, ke H4 nih, ya hanya doji. Nah, jangan terperangkap dalam manipulasi. So, maksud saya, pembelajaran trading ini tidak bisa singkat, teman-teman. Kalian harus benar-benar serius, oke?
untuk yang ingin chatting ataupun sharing-sharing bareng, bisa ke Telegram kita ataupun komen di video apa kira-kira yang akan kita bahas sebelumnya. Dan kesimpulannya adalah tunggu pergerakan berikutnya dengan gold. Akan ada pergerakan yang besar tapi tetap berada dalam konsolidasi area. Perhatikan resisten ini ya, kemudian masih ada demand dan supply yang ada di bawah. Perhatikan area-area tersebut, masuk market dalam keadaan yang benar-benar nyaman kena stop loss, nyaman take profit ya, begitu teman-teman. Oke. Semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dulu saat ini saya masih ada posisi ini ya, saya sell di sini, kemungkinan saya akan ambil nanti di bawah. UDC ada bocoran tiket ya, tadi keklik sama saya ya. Ini area yang baik, kalaupun dia nanti, saya sudah berikan tanda, jadi kalaupun dia nanti ke atas di sini ya, di sini adalah area maksimum dia akan naik, dan saya sudah melakukan posisi di sini. Jadi ataupun walaupun dia nanti sampai ke atas tidak masalah, karena saya hanya mengambil beberapa pips sampai nanti dia turun sedikit. Oke, thank you teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat, dan seperti biasa, keep smart, think brilliant, and enjoy. Thank you, see you.